Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, kembali lagi di Design One on One bersama saya Sigit Adi Nugroho. Eh, Kali ini kita kenalan dengan seorang penggiat desain dan produk, product director Altera, namanya Trimo Laksono. Em, saya sendiri sudah kenal Mas Trimo ini mungkin udah sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Em, Jadi waktu itu ceritanya sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Trimo soal opportunity pulang ke Indonesia. Em, Cuman yang lebih menariknya lagi sih menurut saya Mas Trimo ini dulu sebenarnya seorang desainer. Em, Nanti mungkin lebih jelasnya bisa di apa namanya diulas ya Mas Trimo ya sejarahnya kayak gimana. Terus sekarang mungkin bisa dibilang kayak pivot atau gimana gitu ya, kayak ganti haluan menjadi product director, ya maksudnya masuk ke product management gitu. Dan ada satu hal yang menginspirasi saya waktu itu ada percakapan tentang um, desainer itu kalau bisa juga ngerti produk gitu. Maksudnya produk itu mungkin nggak cuma dari sisi product management juga, tapi dari sisi kayak bisnisnya kayak gimana. Um, karena value-nya bisa tinggi banget. Value kita sebagai desainer itu bisa jauh lebih tinggi banget gitu. Apakah itu, ya saya kurang tahu sih mungkin apakah itu dari segi uh, salary atau mungkin dari segi apa ya, kayak value secara profesi gitu. Nah, kalau ingat dulu beberapa episode yang lalu juga pernah ngobrol dengan Arya Akbar itu, beliau adalah VP dari kasir ya, um, software POS untuk SME. Nah, Aryaw itu juga dulu adalah seorang engineer malah. Lalu pivot lagi jadi desainer. Lalu sekarang jadi produk. Dan saya jadi tertarik gitu, kayak ada benang merahnya gitu. Ada beberapa desainer yang memang berpindah haluan menjadi product manager atau ya jadi orang produk ya, entah itu posisi product manager atau VP product atau product director gitu. Mungkin itu sih background-nya. Tapi sebelum kita masuk ke inti perbicaraan, mungkin kita mau kenalan dulu sama Mas Trimo ya. Oke, thank you Sigit atas undangannya. Ini semoga berfaedah lah ya. Gue Trimo Laksono, Product Director Altera. Kalau untuk ya background-nya tadi Sigit udah sempat singgung banyak sih gitu kan. Kalau dulu gue awalnya ya masuk di dunia tech itu banyak kan di designer lah gitu. Kalau dulu tuh lebih judulnya tuh web designer gitu. Jadi web designer zaman 2010-an itu malah dituntut bisa ngerjain semua gitu kan. Ingat? Ingat banget. Tapi ya saya dulu nggak tahu ya. Saya dulu mulai tahun 2007 sih. Iya, Sama ya. sebelum itu, ya jauh sebelum itu gitu kan. Ya pencariannya lumayan panjang sampai ketemu oke. Kayaknya gue harus fokus di sini deh gitu. Jadi itu lumayan panjang. Mau gue ceritain dari awal? Boleh, silakan. Okay. Ya udah, kalau gitu gini. Gue ceritain dari awal sampai akhirnya gue ada di sekarang. Mungkin benang merahnya gitu. Awal gue karir itu gue di salah satu retail terbesar di Indonesia. Di sana gue sebagai staff untuk purchasing pertama kali, terus yang kedua itu untuk staff merchandising, working as merchandiser. Merchandiser tuh gue sebut itu kurang lebih sama kayak designer gitu kan. Karena merchandiser itu dia bertanggung jawab atas display yang ada di toko. Dia juga harus mengarahkan gitu kan. Pengunjung yang masuk ke toko itu harus lihat barang yang mana dulu, produk yang mana dulu, dan didesain untuk beli yang mana dulu. Mungkin banyak yang nggak aware, nggak ngeh gitu. Kalau masuk ke toko, yang dilihat itu pasti ya, udah pasti depan buka pintu itu sesuatu yang paling menarik kan. Terus pasti arahnya ke kiri.
pasti arahnya ke kiri. Mungkin 90, bisa klaim 95% itu toko itu didesain bergeraknya selalu ke arah kiri. Sadar ataupun nggak sadar, pasti ke sana. Besok gue cek deh. Coba deh, cek, ya kan? Terus muter semua sampai kemudian di kasir, gitu kan? Sampai di kasir, dan kemudian mungkin teman-teman bisa aware juga, gitu kan? Kalau misalkan produk yang ada di kasir itu yang kecil-kecil, terus mungkin yang harganya juga mahal. Oke. Ya. Terus yang berharga kan dia harus dekat dengan pengawasan si karyawan gitu kan. Karyawan ya. Ya. Terus menjak saya punya anak, saya jadi realize nih kayak ada satu produk gitu kan yang didesain itu searah pandangan mata anak, yaitu Kinder Joy. Nah itu ya kan. Jadi kalau kalau anak minta Kinder Joy di depan kasir kan, terus mungkin ada antrian apa segala macam, itu kan agak nggak enak kan kalau untuk menolak beli itu gitu kan. Akhirnya ya udahlah beli aja gitu kan. Ya, kelihatannya murah kalau anaknya 1, 2 dan seterusnya gitu kan, dan frekuensinya ya balik lagi gitu. Jadi ya balik lagi ke sana, itu desainer menurut gua. Terus lanjut lagi, gue background gue kuliah di TI gitu kan. Gue bukan harusnya sih, gue pernah jadi software engineer gitu kan. Tapi gue cepet-cepet sadar, gue bisa, tapi gue nggak bisa bakalan lebih, katakanlah gue nggak bisa jago banget gitu. Gue bisa, tapi gue nggak jago banget. Mungkin gue jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Oke. Ya sekarang gue masih biasa aja sebenarnya gitu. Cuma kalau dibandingin, kalau gue milih karir gue sebagai software engineer, mungkin ya gue nggak keluar lah kemampuan terbaik gue, menurut gue gitu kan. Oke. Jadi gue bentar banget gue jadi software engineer gitu kan. Dulu gue pakai kayak desktop based gitu lah ya. Terus pasti kenal lah ya, yang agak populer di tahun 2005-2010 gitu kan. Oke, Delphi.net gitu-gitulah. Iya, pernah dengar sih. Ya kan? Oke, terus 2010 gue kerja di salah satu perusahaan yang menurut gue keren banget. Nih di kacamata gue. Ya kan? Oakley, gue kerja di Oakley Indonesia as a web designer. Ya. Menarik banget tuh, menarik banget. Ya. Kalau ditarik benang merahnya masih sama-sama retail gitu. Nah ini mulai shifting nih. Kan? Oakley Indonesia itu salah satu brand yang punya toko online pertama di Indonesia tahun 2010. 2010 tuh ya mungkin yang sekarang jadi market leader itu masih unyu-unyu gitu kan. Nah, Oakley itu ya kan, Oakley itu udah punya ini sendiri, udah punya website yang bisa buat transaksi gitu kan. Terus end to end gitu kan, transaksi yang kalau dulu kan banyak kan konfirmasinya manual gitu kan. Di Oakley itu udah seamless lah, udah bisa pakai kredit apa dan terusnya gitu. Nah di situ as a web designer gitu kan, industrinya kurang lebih sama retail, coba shifting ke digital, ke web. Jadi ya di tahun itu kebanyakan masih desktop. 2010 itu desktop lah, masih ini gitu kan. Kalau tahun-tahun segitu kan kita masih pakai internet sebenarnya. Kalau boleh dibilang Indonesia itu masih pakai internet gitu kan. Belum ada aplikasi mobile juga ya waktu itu ya? Mulai. Kalau mungkin zaman dulu tuh 90-10, 80-20 gitu kan. Di tahun segitu. Mungkin ingat lah ya, first generation of iPhone, Android, BlackBerry. Iya, benar. Kurang lebih kayak gitu. Cuman dulu kayak untuk situs-situs Indonesia yang berbasis di Indonesia gitu, perusahaan startup Indonesia juga belum mulai mikir ke arah sana, masih mungkin mikirnya web aja gitu. Mungkin mobile web mungkin udah lebih duluan ya. Iya, jauh sih, masih belum kepikiran untuk kayak kayak dijadikan online channel itu sebagai
salah satu media atau channel untuk datengin revenue gitu. Belum. Ya, benar-benar. Nah, di Oakley itu gue as a web designer ya, sebenarnya gado-gado sih ngurusin semua. Ada email blast, apa segala macam gitu lah ya, digital activity gitu ya. Jadi, bikin landing page, apa segala macam gitu. Nah, di situ tuh gue penasaran. Sebenarnya cuma satu yang setelah gue lihat mundur gitu kan, itu gue penasaran. Yang gue bikin ini berhasilnya kayak gimana sih? Itu doang. Kayak gue ngirim email blast gitu kan, gue ngirim newsletter gitu. Gue selalu bertanya-tanya, ini kalau berhasil tuh kayak gimana wujudnya gitu. Pertanyaan gue kalau gue berhasil tuh kayak gimana, kalau nggak berhasil tuh kayak gimana gitu. Terus kayak kenapa lu harus ngelakuin itu juga nggak tahu gitu ya? Gue cari. Di situ gue mulai cari gitu kan. Jadi kayak ya udah gue belajar lah ya kayak conversion apa segala macam itu dari situ gue mulainya. Oke. Jadi kayak gue mikir ya gue bikin sesuatu, gue dibayar sebenarnya udah selesai gitu kan. Di zaman itu gue mungkin ya udah gue udah selesai cukup di sini gitu kan. Cuma gue mikir ya gue coba pengen ngasih apa ya, pengen ngasih impact sebenarnya itu sih. Yang pertama gue pengen tahu berhasil atau gagalnya kayak gimana. Yang kedua gimana buat kayak kalau ini berhasil, gimana nih buat bikin 2 kali, 3 kali dan seterusnya gitu. Ya, itu dulu juga belum ada tim yang lebih specialized kayak sekarang ya. Jadi kayak cuman satu kayak one man show ya web designer gitu. Terus dia fungsinya juga sebagai product manager, fungsinya sebagai software engineer juga designer gitu. Jadi satu gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Dulu gua ada satu partner sih, ada satu partner senior gitu yang lebih senior dengan gua, tapi dia lebih geek gitu kan. Jadi dia lebih ke core technical gitu kan. Sedangkan gue lebih ke bridging lah ya antara yang technical ke kontennya gitu. Dulu disebutnya itu juga kayak tim ya apa ya sebutnya, digital marketing sih kurang lebih kayak, tapi sebenarnya dia ngurusin semua gitu. Ngerti kan kalau di konteksnya di corporate itu kan ya term product UX apa segala macam sulit sekali untuk dijelaskan gitu kan. Iya, jadi fokusnya lebih ke marketing bukan untuk bikin produknya itu sendiri ya. Betul. Gimana caranya nih produk ya kayak apa namanya sportwear apa segala macam dijual sampai ke tangan pembeli gitu. Dan fungsi kayak ya itulah website ataupun apapun yang bentuknya digital itu emang fungsi utamanya untuk menjual dari produk yang itu, yang fisiknya itu kan. Betul. Iya. Oke. Gimana? Yang bedain dulu gue udah coba mikirin gitu kan. Ini gimana sih kalau berhasil wujudnya kayak gimana gitu. Terus ketika belajar sendiri gitu dipraktekin juga nggak setelah itu? Dipraktekin. Gue hitung sendiri kayak, oh ini ternyata conversion rate-nya segini. Ya, biasa. Untuk cari tahu bagus apa enggak, yang pertama gue pasti nanya ke superior gue gitu kan. Kalau gue mentok di superior gue akan tanya ya biasa kemana lagi selain ke Google gitu kan. Gue coba tanya, gue coba benchmarking gitu kan. Jadi paling nggak gue tahu yang gue kerjakan itu valuable apa enggak gitu. Terus penasaran juga nih kan, mungkin dulu tadi dibilang ekspektasinya memang sudah sampai misalnya bikin sesuatu lalu launching atau ngeblast gitu ya. Mereka nggak expect timnya untuk apa ya kembali dengan semacam analisis gitu untuk oke, kita ngembanginnya kayak gini berdasarkan data ini. Nah terus gimana caranya mengedukasi atau gimana ya kayak ngobrolin lebih lanjut ke stakeholders gitu yang waktu itu mungkin belum aware gitu 100% soal ini. Sebenarnya penting loh untuk ngukur gini dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya bisa dikembangin lagi gitu. Itu gimana caranya ngobrol sama mereka sampai mereka benar-benar, atau apakah mereka sama sekali nggak aware setelah itu atau gimana Mas? Gini sebenarnya kan kalau di awal-awal kayak gitu kadang orang juga nggak tahu apa yang mereka nggak tahu.
bener nggak? Betul, betul. Nah itu. Ini apa segala macam gitu. Yeah. Yang kelihatan udah pasti ya yang ada wujudnya, ada wujud duitnya gitu kan. Itu yang paling kelihatan gitu kan. Jadi dengan misalkan series campaign lah ya, kita melakukan ini, outcome-nya ini dan seterusnya. Gitu. Jadi ya udah straightforward sih di sana. Oke, jadi kayak kita ngobrolinnya duit aja gitu ya dulu ya pertama, karena itu dampaknya langsung ke mereka dan mereka yang paling ngerti itu ya. Betul. Dan sampai akhirnya gue ada di posisi sekarang, tetap duit itu bahasa yang universal. Serius, setelah gue ngelewatin beberapa apa namanya ya, gue kerja di beberapa perusahaan rintisan gitu kan atau startup teknologi, sulit sekali kan sebenarnya ngobrol antar stakeholders gitu. Bahasa yang paling universal itu duit. Jadi ya itu kalau gue tarik benang merah lagi sebenarnya kalau dari kerjaan gue pertama gitu kan, terus gue di retail juga gitu, cuma lebih ke digital gitu kan sampai sekarang bahasa yang universal udah pasti duit, gitu kan. Nah tinggal ngambil angle-nya dari mana gitu. Oke. Apakah ini berlaku untuk setiap bidang ya? Maksudnya kayak gimana ya? Kalau kerja di tadi di retail gitu kan udah jelas kan, tolak ukurnya itu. Apakah terus kemudian di perusahaan-perusahaan lain dan selanjutnya juga sama gitu? Bisa banget. Jadi ya sekarang gue di Altera itu pakai framework yang kurang lebih gitu kan. Untuk menentukan priority harus kelihatan duitnya gitu. Harus kelihatan duitnya tuh artinya gini, kan kita kelihatan duitnya kan nggak cuma harus dari datangin sales, increase revenue, kan nggak cuma harus itu gitu kan. Kita melakukan suatu tindakan untuk mencegah biar kita nggak bocor untuk revenue atau apa, itu kan duit juga kan. Right. Bener. Ya. Kan? Kalau lebih lebih UX atau lebih ke produk, mungkin ini kita bisa optimize funnel ini gitu kan. Untuk misalkan increase revenue itu udah obvious lah ya, udah pasti untuk increase gitu. Tapi kalau misalkan kita melakukan ini biar katakanlah nggak di-abuse dari sisi journey atau apa segala macam, itu juga bisa dibilang ini loh, kita bisa katakanlah bisa save our money sekian ribu dolar atau juta rupiah gitu kan, kalau kita melakukan ini tetap aja bisa. Oke. Ini menarik banget sih. Terus sekarang juga ada topik misalnya desainer itu ya harus ngerti juga sisi produk dan bisnisnya gitu. Kalau dulu kan pengalaman saya pribadi kayak 10 tahun yang lalu kalau ngelamar ke perusahaan mungkin ya udah sekedar bisa UI aja udah bisa masuk gitu kan. Tapi kalau sekarang proses interviewnya juga udah nyerempet ke ya hal-hal yang berupa produk gitu, misalnya kayak matrix, impact-nya kayak apa secara mungkin finansial atau yang lain gitu. Nah sejauh apa sih kayak desainer itu harus ngerti gitu sisi produknya gitu, kalau menurut Mas Trimo? Oke. Paling nggak gini, yang paling minimum itu dari teman-teman desainer itu paling nggak tahu apa yang dikerjakan, impact-nya apa gitu. Kalau gue suka bikin analogi gini, oke, lu bikin button warna merah. Warna merah tuh artinya apa? Warna merah itu bisa drive berapa rupiah ke company gitu. Itu kan sebenarnya metafor kan. Di balik itu kan panjang gitu. Mungkin button warna merah itu kan ngelewatin journey yang lumayan panjang gitu kan. Iya. Nah, button warna merah itu bisa dibilang matrix-nya atau ininya gitu kan, atau goal-nya gitu kan. Nah, kalau journey-nya itu ya apa namanya? Di situ ada funnel, ada apa segala macam gitu kan. Di sana kayak apa ya? Kayak interaction, microcopy apa segala macam itu kan berperan. Nah, kalau desainer itu bisa ngejelasin gitu kan, kenapa gue bikin button warna merah dan impact-nya apa terhadap perusahaan, itu akan keren banget. Oke, at least ngerti inilah ya,
impact-nya yang di measure against ada matrix-nya di awal gitu ya. Yeah. Dan untuk ngerti matrix-nya itu juga harus ngerti goal-nya apa dulu gitu ya. Betul, betul. Nah kan sekarang banyak mungkin bahkan yang senior desainer juga mereka masih mikir, aduh ngapain sih gue ngurusin kayak gitu, karena gue gue pengen explore UI aja udah takes so much time gitu. Nah itu gimana advice-nya? Kalau itu apa ya, harusnya dengan makin lama di satu industri kita bisa melihat sesuatu itu lebih holistik gitu kan. Katakanlah apa ya, untuk misalkan gini, di tahun 2010 awal kan kita kan masih Indonesia ya, pada umumnya itu kan masih proses kayak adopting digital lebih luas gitu lah. Di situ itu belajarnya lebih sulit sebenarnya. Nah, kalau untuk sekarang kan sebenarnya ya teman-teman yang berminat di desain kan bisa apa ya, grow up atau scale up-nya kan cepat banget karena sumbernya banyak banget gitu loh. Nggak perlu melewati katakanlah penderitaan yang di ya kan gitu kan. Nggak perlu ngelewatin itu karena semuanya udah ada gitu, tinggal ya baca aja gitu. Dan diramu sih sebenarnya itu. Mungkin bisa dibilang juga kayak mungkin lebih mature aja ya, udah mulai lebih mature. Jadi untuk yang mulai karir sekarang juga udah banyak bisa terbantu dibanding 10 tahun yang lalu gitu. Dari segi ya mungkin belajar teorinya atau mungkin udah ada banyak case study-nya gitu ya, udah banyak bukti-buktinya gitu ya. Betul. Gua ada satu cerita yang ini deh, apa namanya, pas gua baru join ke Altera dulu Pulsa gitu kan. Gue bikin icon tuh bulat-bulat gitu kan, bukan bulat sih, bundar ya. Kalau bulat itu 3D. Gue bikin icon tuh bundar gitu kan. Terus di challenge kan, kenapa bentuknya tuh nggak kotak rounded atau apa gitu, nggak segitiga atau apa gitu. Ya, gue punya reasonnya gitu. Gue melakukan itu karena gini, di alam bawah sadar manusia gitu, dari kita kecil, coba bayangin, dari kita kecil, apalagi kalau yang udah punya anak pasti ngerti banget gitu kan. Kita tuh akan ngerasa aman gitu. Orang tua tuh akan ngerasa aman kalau misalkan anaknya tuh bermain di benda-benda, sekitar benda-benda itu yang bentuknya rounded gitu kan. Ya. Kalau misalkan yang bentuknya tajam-tajam itu akan pasti hati-hati nak atau apalah gitu kan. Jangan main di situ atau apa gitu kan. Jadi dari kecil itu sebenarnya udah ditanamkan kalau misalkan yang bentuknya rounded gitu kan, yang bentuknya ya bundar gitu kan, itu akan aman. Kita tuh akan feel safe untuk ngeklik itu gitu. Nah setelah tahu itu ya udah nggak terbantahkan gitu kan. Oh oke, berarti lu mengerjakan sesuatu karena lu tahu alasannya gitu lah. Walaupun nggak banyak yang nggak ya. Walaupun misalnya kayak itu ada kaitannya nggak dengan produk dan tujuan produk yang dikerjain gitu? Ya udah pasti, goalnya kan diklik gitu kan. Goalnya diklik kan untuk mau diklik kan dia harus ngerasa aman gitu. Kadang-kadang di digital gitu kan, di dunia teknologi itu apa ya, banyak user yang untuk mulai aja takut gitu. Gitu kan. Gue nanti kalau ngeklik ini meledak apa enggak nih gitu. Mungkin gini, mungkin kita bisa relate ini ke apa namanya, orang tua kita mungkin ini jadi digital adopter juga gitu, tapi kan umurnya udah lanjut. Nah itu kan untuk mereka mau melakukan itu gitu kan, itu kadang-kadang kan takut gitu loh. Ya. Gitu. Oke, itu menarik banget sih. Kayaknya gue pernah baca juga sih soal mungkin itu kayak ergonomi juga ya. Kalau misalnya impresinya itu ini bentuknya udah familiar atau apa gitu, cenderung mereka merasa aman duluan dan lebih terconvince atau teryakinkan gitu. Gue pengen nanya juga nih, misalnya oke lah, sekarang kan role itu udah spesifik banget ya, ada desainer, bahkan desainer itu ada banyak gitu ya. Terus ada product manager juga gitu.
Nah, sering kan clash gitu antara product manager dan product designer gitu. Mungkin ya banyak sih di perusahaan-perusahaan juga. Oh, product manager kan mereka mungkin lebih realistis gitu ya melihat sesuatu, terus mungkin lebih saklek, nggak saklek juga sih, cuman bahasanya itu udah jelas gitu, dan goals-nya udah jelas. Tapi product designer itu mereka juga justru kadang jauh lebih saklek dan lebih emotionally attached gitu dengan desainnya dan segala macam. Nah, apa tipsnya Mas Trimo nih untuk desainer ketika mereka berkolaborasi dengan product manager supaya lebih lancar gitu? Oke, ini sebenarnya kalau ngelihat secara ini kan hubungan antara dua ini ya, dua role gitu kan, Iya. product designer, product manager gitu. Hmm. Ada di situ ada argumentasi, ada nggak setuju apa segala macam, itu sebenarnya bagus gitu kan. Kalau semuanya ya aja kan kayaknya itu udah pasti apa ya, nggak ada kompetisi, itu nggak seru sebenarnya. Gini, yang kalau gue ngeliatin ini sebenarnya masalahnya cuma di communication gap gitu kan. Frekuensinya tuh nggak sama. Frekuensinya tuh nggak sama. Gue yakin banget intensinya product designer itu udah pasti bagus. Intensinya product manager juga udah pasti bagus. Yang ngebedain frekuensinya nggak ketemu gitu kan. Nah, inilah pentingnya mungkin bener nggak? Intensinya udah pasti bagus, gue percaya banget intensinya bagus. Iya betul, Gitu kan? kalau product designer mungkin intensinya ke user, kalau product manager udah intensinya mungkin ke health of the project gitu ya, dari segi bisnis juga gitu kali. Ya, nah di sini kan yang harus dilakukan mungkin oleh kedua belah pihak ya menyamakan frekuensi gitu kan. Mungkin yang apa ya, yang banyak dilupakan oleh orang tuh gini. Gua ngerasa banyak banget orang pinter gitu, tapi sedikit orang yang mau ngedengerin dan coba ngerti. Kalau bisa memulai dari ngedengerin dulu, coba ngerti dulu, itu mungkin frekuensinya akan sama gitu. Oke. Jadi ya samakan dulu frekuensinya gitu. Kenapa dibikin kayak gini gitu kan? Mungkin salah satu pihak hanya lihat ujungnya aja, gue nggak mau kayak gini gitu. Sedangkan misalkan si product designer belum ngasih tahu kenapa melakukan itu gitu. Dan yang paling penting harus bisa masuk ke frekuensinya yang diajak ngomong. Seringkali begini Mas, jadi desainer itu punya visi gitu ya, punya visi yang mungkin sangat-sangat ideal gitu. Seringkali itu seperti itu. Ya mungkin dengan motivasi, oke, kita itu bertindak sebagai wakil dari user gitu. Kita adalah orang yang paling manusiawi di perusahaan ini gitu. Dan we want the best experience gitu, walaupun ada technical constraint, walaupun ada business goals segala macam. Pokoknya mungkin bukan bilang nggak mau tahu, tapi oke, the ideal situation harusnya begini. Tapi kemudian kayak kalau engineer kan pasti datang dengan berbagai macam kayak technical constraint. Tapi kalau product manager bilang mungkin oke, ini sebenarnya nggak terlalu, maksudnya it's not really important right now gitu. Karena menurut data mungkin yang kayak gini tuh di masa lalu nggak performing so well, atau mungkin nanti dulu lah kita pikirkan yang ini dulu step by step, baru phase kemudian gitu. Nah, jadi akhirnya desainer merasa, oh, waduh, gue harus scope down banget nih, kayak gue harus benar-benar jadi lebih realistis gitu. Terus akhirnya jadi kayak merasa apa ya, kecewa gitu. Nah, ya mungkin tadi kan kuncinya menyamakan frekuensi itu ya. Gimana supaya apakah si desainer ini harus menerima aja gitu, atau gimana gitu? Apakah si product manager juga harus lebih nge-push lagi boundaries-nya? Gimana tuh Mas? Oke. Ini gue kasih angle dari sisi desainer ya berarti ya. Iya. Nyambung teksnya yang tadi gitu kan. Ini data di masa lalu apa segala macam gitu. Nah, di sini kan kelihatan nih satu frekuensinya tuh yang product manager pengen ngomong di frekuensi data,
ya kan? Ya, betul. Ya udah. Seringkali begitu. Ya, desainer harus bisa ngomong di frekuensi itu juga. Baru ketemu. Jadi kalau misalkan product manager ngomongnya di frekuensi kuantitatif gitu, sedangkan desainer ngomongnya di frekuensi kualitatif. Ini kelihatan lah ya di obrolan ini konteksnya kayak gini. Sepertinya ya, kasusnya ya, biasanya seperti itu sih. Ya. Udah pasti beda gitu kan. Coba kalau misalkan frekuensinya disamakan dulu. Oke, kita coba batasin konteksnya di sini dulu gitu misalkan. Ketemu, pasti akan ketemu gitu kan. Oke. Itu balik lagi yang tadi gue bilang di awal gitu. Desainer harus ngerti gitu kan, harus ngerti success matrix-nya tuh kayak gimana wujudnya gitu kan. Nah, bisa di sini juga harus diingat. Ya, bisa lanjutin dikit. Oke, sorry. Ya, silakan Mas. Ya, jadi harus diingat juga kalau misalkan stakeholders kan banyak gitu, atau nyebutnya apalah, customers atau users gitu. Bisa jadi kan user, stakeholders atau segala macam kan punya kepentingan gitu kan. Ya. User atau customers ada kepentingan. Begitu juga dengan bisnis gitu kan. Kalau misalkan bisnisnya nggak grow up gitu, nggak jalan gitu kan, ya gimana nanti kamu akan peduli lagi dengan si users gitu. Kan balik lagi. Jadi itulah triknya, harus bisa balancing di keduanya gitu. Ya, mungkin kalau yang saya tangkap sih kayak desainer harus ngelihat goals-nya apa, goals-nya itu bisa jadi kayak business matrix juga. Terus mungkin dari awal udah disesuaikan expectation-nya ke situ gitu ya. Terus juga yang product manager juga bisa lihat kayak matrix itu mungkin nggak cuma bisnis aja, tapi juga ada yang lain gitu ya. Mungkin desainer harus bisa juga educate, matrixnya itu mungkin selain business goals juga yang lain. Jadi ketemu gitu ya di tengah ya. Mungkin ada kompromi gitu di dua sisi gitu ya. Betul, ada trade-off. Trade-off ya. Gitu. Desainer pakai apalah? Pakai NPS, kualitatif, survei apa segala macam misalnya gitu. Banyak hal sebenarnya. Tinggal usahanya mau kayak gimana gitu. Ya, jadi balik lagi emang desainer juga harus ngertiin metrik juga, dan mereka harus ngerti gimana caranya convince orang lain untuk bisa ngertiin metrik itu juga ya. Dan metrik itu juga harus dikaitkan dengan goal dari perusahaan juga, jadi biar semua bisa ngerti gitu ya. Ya macam-macam, ada business matrix, ada product matrix, UX matrix, mungkin yang paling pribadi ya ada OKR gitu, itu kan matrix juga kan, OKR atau KPI itu kan juga gitu. I see. Jadi, semuanya sebenarnya ke sana gitu. Iya. Ya itu yang itu di-expect untuk semua level desainer apa enggak sih Mas? Atau mungkin junior mungkin masih bisa lah, mereka belum ngerti, tapi kalau udah senior apakah harus benar-benar ngerti gitu? Ya kalau junior kan prosesnya adaptasi gitu kan, harus nyaman belajarnya, harus senang apa segala macam gitu kan. Yang mid ke senior udah pasti di-expect ngerti itu gitu kan. Oke. Apa melakukan itu gitu. Jadi jangan karena misalkan market leaders atau Facebook atau Google melakukan itu terus kita melakukan itu gitu. Itu haram kalau buat tim gua itu. Kenapa? Emang tahu alasannya apa gitu kan? Itu ya, kan beda. Itu betul banget sih, bias ya. Jadi kayak setiap perusahaan itu nggak sama gitu ya, dan usernya juga nggak sama gitu. Jadi harus menyesuaikan lah ya, mungkin. Terus ini ada satu waktu itu Mas Trimo pernah bilang value seorang desainer itu akan naik gitu kalau ngerti berbagai macam sisi dari product development gitu kan, nggak cuma dari UX saja. Itu bisa dijelaskan Mas? Ya, kalau ini biasanya gue ngeliatnya gini sih, desainer tuh harus bisa cerita, harus bisa menceritakan ya, harus bisa menceritakan. Kalau misalkan
company goal, produk goal, satu segala macam kan, ya itu kan bagian dari cerita kan sebenarnya. Kayak gini deh, mulai kenapa gua terjun ke dunia desain gitu kan. Pasti ada personal reasons, ada mungkin ada career aspiration juga di sana gitu kan. Terus ya udah kaitin gitu kan. Misalkan di tahun ini business goals atau dari company goals tuh kayak gini. Nah, gue bisa chip in di sini gitu loh. Jadi dengan teman-teman desainer melakukan itu udah pasti akan dilihat, oh ya, lu berarti desainer tapi yang mikir gitu loh. Karena apa? Karena tahu gambaran yang lebih gede gitu. Jadi purpose yang lebih gede itu teman-teman harus paham, harus tahu sih. Mungkin gue bisa cerita dikit tentang apa namanya OB gitu kan di NASA. Ini ceritanya kurang lebih kayak gini ya. Jadi waktu itu JFK itu datang ke NASA di tahun 60-an. Kan dia meninggal tuh 61 atau 62 lupa gue gitu kan. 60-an lah pokoknya. Ya, pada saat itu USA gitu kan, dia punya visi untuk menerbangkan orang ke bulan gitu kan. Ya kan, di tahun awal-awal 60-an gitu. Nah, JFK dia main ke NASA gitu kan, terus ketemu salah satu OB. Ditanya gitu kan, kamu ngapain di sini gitu kan. Dia bilang, saya di sini membantu untuk menyiapkan gitu kan, untuk membuat orang-orang yang bekerja di sini nyaman, karena kami punya visi untuk menerbangkan orang ke bulan gitu. Jadi itu kan OB kan. Kalau misalkan skupnya kecil banget, ya udah gue bersih-bersih aja di sini gitu kan. Jadi balik lagi dari masing-masing individu yang bekerja harus melihat, menurut gue bigger purpose, bigger visionnya tuh apa, itu penting banget. Jadi kenapa gue di sini gue bisa chip in segini gitu? Apakah apa namanya? Apakah itu salah? Ya enggak lah. Dia malah menurut gue keren banget karena dia tahu bigger visionnya tuh jauh banget ternyata gitu. Visinya si OB ini. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak tertulis di visi misi perusahaan atau misalnya dia juga nggak diminta untuk seperti itu, tapi dia believe gitu ya, percaya gitu dengan itu ya. Dan konsekuensinya nanti perusahaan tuh ngelihat kontribusi dia dan dia lebih indispensable aja karena dia ngerti ins and outs-nya perusahaan dan kayak misi akhirnya purpose-nya kayak gimana. Jadi nggak cuma sekedar kerja gitu ya Mas ya. Nah, benar tuh kalimat lo yang terakhir, nggak cuma sekedar kerja gitu. Kalau cuma sekedar kerja doang akan capek. Karena apa ya udahlah 9 to 5 gitu kan. Kalau udah mau hari Senin pusing. Itu kalau sekedar kerja gitu kan, kurang lebih gambarannya gitu. Aduh, Senin nih gitu kan, ngapain ya gitu. Beda kalau misalkan ada purpose-nya gitu. Jadi yang ngedrive itu menurut gue bukan lagi katakanlah gue kerja untuk gue dapat duit ya, itu salah satu hal aja gitu. Tapi ada yang lebih gede triggernya gitu kan. Ngerti. Ya, jadi itu juga ya bisa juga kan purpose itu untuk perusahaannya, juga bisa purpose itu untuk dirinya, paling nggak untuk dirinya juga ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, mungkin kalau misalnya sekarang ada yang dengerin, kayaknya besok gue mau mulai belajar yang lebih luas lagi, nggak cuma UX aja gitu. Langkah-langkahnya apa yang pertama? Apakah ngobrol dulu sama product manager atau udah langsung cari buku atau apa gitu? Oke, sorry, boleh diulangin nggak? Ini dari orang yang awam banget atau dari levelnya? Mungkin kayak kayaknya mostly pendengar ini tuh lebih kayak junior gitu sih. Jadi mereka yang mungkin sebagai desainer tapi ya selama ini hanya melihat dari sisi UI atau UX-nya aja gitu dan pengen belajar lebih lanjut lah tentang produk gitu atau
ya lebih pengen, at least pengen belajar gitu untuk memperluas domainnya gitu. Oke. Ya, gini, desainer itu sebenarnya harus apa ya? Harus egois. Harus egois tuh artinya dia tuh harus tahu value apa yang bisa dia kasih. Tahu value itu satu hal, tapi bisa mengkomunikasikan value itu hal lain. Oke. Gitu kan? Nah, untuk bisa mengkomunikasikan ya harus paham banyak hal gitu kan. Harus paham business goals, harus bisa menyamakan frekuensi dengan lawan bicara gitu kan. Harus bisa ngerti kenapa, misalkan bikin journey kenapa harus bisa 3 langkah, kenapa harus 5 langkah dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang dilakukan harus tahu alasannya. Harus tahu kenapa melakukan itu. Harus tahu kenapa bentuknya rounded atau segitiga atau apa gitu. Gitu kan. Yang nge-backup bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu. Banyak hal. Jadi intinya harus bisa mengkomunikasikan itu semua gitu. Karena gue yakin banget dari setiap individu yang bekerja itu pasti ada intensinya. Di sini gue pukul rata lah ya. Intensinya udah pasti baik gitu kan. Intensinya udah pasti baik. Yang kadang miss itu di frekuensi aja. Gitu kan. Itu ada saying sebenarnya always assume positive intent, itu benar berarti ya? Iya, karena ya kalau assume yang lain capek nanti, bro. Ya kan mendingan ya udahlah semua orang positif gitu kan, semua orang intensinya positif gitu kan, pengen bikin dunia lebih baik, ya udah mulai dari situ aja gitu. Jadi lebih ringan aja jalaninya gitu. Menarik. Jadi yang pertama dilakukan juga bukan hanya sekedar baca teori, tapi juga langsung praktek gitu ya. Dan yang pertama itu ya paling nggak bisa menjustifikasi atau bisa menjelaskan reasoning atau reasonnya apa dari setiap decision yang dibuat gitu ya. Mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Iya. Oke, mungkin itu dulu kali Mas ya. Ini menarik banget bahasannya. Terima kasih banget udah menyediakan waktunya ngobrol sama teman-teman di sini. Sebenarnya pengen lebih panjang lagi, mungkin nanti ada edisi kedua kalau boleh. Kalau ada yang mau, bro. Ya kita ya ini podcast dan video ini sebenarnya ya tujuannya lebih sharing aja dan rasanya sih semua akan appreciate lah kayak gimana pun kita frekuensinya gimana atau berapa kali kita ngobrol itu kayaknya bakal ada yang appreciate sih menurut saya. Ya kalau mau mungkin topiknya yang lebih spesifik gitu kayak misalkan dapetin buy-in misalkan gimana sih ngobrol sama seseorang atau divisi yang lebih superior gitu kan. Itu akan lebih menarik sih. Oke. Nanti kita schedule untuk itu ya, spesifik tips and trick mungkin yang langsung konkret gimana caranya gitu ya. Boleh. Edisi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. nanti kalau udah ada sponsornya bisa kita bisa ada bayarannya gitu. Ya senang lah bisa berbagi gitu kan. Oke, makasih banget Mas Trimo. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman. Itu kali dulu ya. Mungkin selamat berakhir pekan semuanya dan sampai jumpa lagi di edisi Design One berikutnya. Terima kasih Mas Trimo. Ya, sama-sama. Thank you. Ya.